Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar membuat pecah pola blues dengan model yang berbeda. Untuk model dan contoh pola, Anda bisa buka pada buku paket pembuatan pola halaman 124, 125, dan 126. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pecah pola sesuai dengan contoh yang ada pada buku pada halaman tersebut. Nah, sebelum kita membuat pola, kita akan memahamkan dulu desain yang akan kita buat polanya. Jadi kita akan menganalisis dulu desainnya seperti apa. Yang pertama kita lihat stylenya, volume, dan siluet. Jadi pada gambar busana yang akan kita buat polanya, ini adalah model blus luar dengan model ukuran yang agak longgar ya. Jadi dipakainya tidak pas tapi agak longgar. Kemudian dia ada detail kerah, kerahnya Shanghai atau kerah berdiri. Kemudian berlengan licin atau lengan suai. Kemudian terdapat bukaan atau opening atau belahan pada kancing di bagian tengah muka. Jadi ini Pak menggunakan kancing sengkelit ya, sehingga bukaannya persis berada di garis tengah muka, tidak menumpuk seperti pada model sebelumnya. Kemudian untuk bahannya dia menggunakan bahan katun. Busana ini dapat digunakan untuk kesempatan bekerja. Nah, untuk membuat pola pecah pola sesuai dengan model tersebut, untuk cara yang sebelumnya pada minggu yang lalu kita menggunakan pola dasar, kemudian pola dasar tersebut kita turunkan dan kita keluarkan sebagai kelonggaran. Nah, untuk pola yang hari ini kita akan buat, untuk kelonggarannya kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu ketika kita mengukur lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Pada saat mengukur, kita bisa langsung beri kelonggaran. Ya, ketika kita mengukur ukuran lingkar badan, itu sudah kita beri tambahan. Bisa memasukkan 4 jari, atau dari ukuran pas, kita bisa tambahkan 4 cm untuk kelonggarannya. Begitu juga di area pinggang dan area panggul untuk membuat blus dengan model yang longgar seperti pada gambar. Oke, kita akan lanjut untuk pecah polanya. Nah, untuk pola yang kita buat, yang pertama adalah kita buat pola dasarnya ya, seperti minggu yang lalu kita siapkan pola dasarnya. Nah, akan tetapi pola dasar yang dibuat pada kesempatan ini adalah pola dasar dengan ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar panggul yang sudah diberi kelonggaran. Sehingga apabila kita lihat pada pola yang ada di layar ini, tidak ada bagian sisi yang dikeluarkan. Nah, anak-anakku bisa dipahami ketika kita membuat pola, kita lihat dulu. Oh, blusnya longgar, berarti kalau kita mengukurnya pas, berarti ketika kita pola dasarnya adalah ukuran pas, atau tanpa kelonggaran ketika kita mengambil ukurannya, berarti harus diberi kelonggaran dengan cara menurunkan pada bagian ketiak dan mengeluarkan seperti pola minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar membuat pola dasarnya sudah diberi kelonggaran. Ya, ketika mengukurnya misalkan lingkar badan utamanya adalah 90. Kemudian diberi kelonggaran sekitar 4 cm jadi 94. Sehingga ketika kita membuat pola blus seperti pada gambar ini, pecah polanya untuk pola dasarnya masih utuh, kemudian diturunkan tanpa diberi kelonggaran di bagian sisi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita buat pola dasarnya, pola dasar bagian belakang, pola dasar bagian depan ya, seperti ini. Untuk pola bagian depan, leher kita turunkan 2 cm agar posisi leher agak longgar.
Ya, walaupun ini menggunakan kerah, kita bisa turunkan sekitar 2 cm saja. Kemudian untuk bagian tengah muka, di sini tidak dikeluarkan 2 cm karena posisi kancing persis berada di tengah muka, tidak menumpuk seperti pada pola sebelumnya. Kemudian untuk posisi panggul, kalian bisa turunkan seperti kemarin ya, turun 20 cm, kemudian diukur di garis mendatar, diukur untuk bagian depan 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Kalau mau ditambah kelonggaran setengah senti, silahkan. Seperti itu. Kemudian diukur panjang blus dari pinggang. Panjang blus dari pinggang kita tentukan saja adalah 28 cm. Silakan diukur dari garis pinggang ini ke bawah 28 cm. Di area ini ya. Di area ini untuk panjang blusnya 28 cm, kemudian diturunkan 5 cm. Ya, panjang blusnya baru sampai ini, dari pinggang ke bawah 28 cm, kemudian diturunkan 5 cm buat garis melengkung dan di garis panggul sesuai dengan pola yang sudah dirubah, seperti itu. Untuk kupnatnya sama dengan cara yang minggu lalu, kita tinggal luruskan ke bawah, dari bagian panggul naikkan 5 cm, kemudian kita buat pola kupnat bagian bawah. Untuk bagian belakang juga sama caranya, dari garis pinggang kita turunkan dulu tinggi panggul. Tinggi panggulnya adalah 20 cm, kemudian diukur ke kanan 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Boleh ditambah setengah senti ya. Kalau dari bagian sebelah kanan sudah ditambah setengah senti, otomatis untuk pola bagian sebelah bagian belakang juga ditambah setengah senti. Kemudian untuk panjang blusnya bisa diukur dari pinggang turun ke bawah, ini adalah panjang blus 28 cm, kemudian silahkan tarik garis mendatar, kemudian buat garis panggul. Berikutnya kalian buat pola kupnat, kita luruskan naik 5 cm, kemudian buat garis pola kupnat yang baru. Seperti itu cara membuat pola blus seperti model yang sudah ada di depan tadi. Mudah kan ya? Kita lanjutkan untuk pola lengannya. Nah, untuk membuat pola lengan, kita membutuhkan ukuran kerung lengan. Caranya, kita ukur kerung lengan bagian belakang, kita tambahkan kerung lengan bagian depan. Hasilnya adalah ukuran lingkar kerung lengan. Nah, cara pembuatan lengannya juga sama, kita ukur panjangnya. Untuk panjang lengan, kita bisa buat ukuran 25 cm ya, panjang lengannya 25 cm. Kemudian ini tinggi puncak 13 cm, kita buat garis mendatar, kemudian kita buat garis miring ini dengan ukuran setengah lingkar kerung lengan ya. Lingkar kerung lengannya diambil dari ukuran lingkar kerung lengan belakang dan lingkar kerung lengan depan. Misalkan hasilnya adalah 46, kita bagi 2, sehingga pada garis miring ini adalah 23, garis miring yang bagian kanan juga 23. Kemudian kita bagi 3 bagian, naik 1,5 cm, turun setengah senti. Ini kita bagi 2 bagian, dibagi lagi, naik 1,5, pada bagian bawahnya turun sekitar 1,5, kita buat garis kerung lengan. Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa sesuaikan ya. Bisa lurus aja terus masuk 1 cm, silahkan. Kalau mau lurus sama seperti pola ini juga tidak apa-apa, silahkan. Nah, berikutnya kita akan membuat pola kerah. Nah, untuk membuat pola kerah ini, kita harus mencari ukuran lingkar leher. Dari mana ukuran lingkar lehernya kita dapat? Kita kembali lagi ke pola pecah pola yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ukur garis leher belakang ini kan baru setengah ya, setengahnya. Karena kalau fullnya kan berarti harus ada bagian sebelah kiri. Kita ukur leher bagian belakang ditambah leher bagian depan, ini akan ketemu ukuran setengah lingkar leher. Ya. Dari mana ukuran setengah lingkar leher? Sekali lagi kalian perhatikan, ukur pola bagian leher belakang ditambah pola bagian depan.
Nah, ukuran ini baru ketemu ukuran setengah lingkar leher. Kenapa setengah lingkar leher? Karena pola depan ini nantinya ketika kita buat menjadi baju ada bagian separuhnya lagi, yang bagian belakang juga ada separuhnya. Kalau kita hanya ukur satu bagian ini dan satu bagian ini, akan kita dapatkan ukuran setengah lingkar leher. Nah, kalau kalian sudah ukur, misalkan saja ukuran setengah lingkar lehernya adalah 20, dari leher belakang dan leher depan tadi diukur ketemu 20, silakan kalian ukur setengah garis mendatar ini adalah setengah lingkar leher 20 cm. Itu kalau hasilnya 20 ya, hasilnya sesuai dengan hasil pengukuran kalian. Kemudian kita naikkan 3 cm, kita buat garis kotak dulu, persegi panjang 3 cm, 20 cm. Nah, kalau sudah, kita naikkan 2 cm. Tarik garis lurus dulu ya. Tarik garis lurus dulu, kemudian bergeser 1 cm. Kemudian dari bagian bawah ini sekitar sepertiganya dari garis ini kita ambil sepertiganya, kemudian kita buat garis melengkung. Seperti ini, kemudian bagian atasnya juga menyesuaikan. Dan dibuat garis melengkung. Dari lurusnya ini tetap lebarnya 3 cm ya, tapi digeser 1 cm agar agak miring, kemudian dibuat garis melengkung. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil pola kerah Shanghai atau kerah berdiri sesuai dengan model yang tadi telah kita bahas. Nah, berikutnya kalau sudah hasil polanya sudah jadi ya seperti ini dan seperti ini, silahkan Anda jiplak untuk pola bagian belakang, pola bagian depan menggunakan kertas doorslab, pola lengan dan pola kerah. Ya. Setelah kalian jiplak pola bagian depan, belakang, kemudian lengan, kemudian kerah, kerahnya dibuat lipatan ya. Kita akan mencoba belajar menata pola tersebut pada seolah-olah kita belajar menata pola tersebut pada bahan. Nah, kalian silahkan siapkan ya kertas payung atau kertas coklat, biasanya dipakai untuk sampul kado atau sampul buku. Kalian ukur pola kertas coklat tersebut dengan ukuran lebar 115, panjangnya 150 cm dengan ukuran skala. Ya, kalian siapkan kertas payung atau kertas coklat seperti ini, kertas sampul seperti ini dengan ukuran lebarnya 115. 115 ini seperti ukuran kain sesungguhnya, tetapi kita buat menggunakan skala 1/4 dan panjangnya kalian silakan buat panjangnya bisa dibuat 175 cm panjangnya, tetapi menggunakan skala ya sehingga jadinya kecil. Kemudian silakan kalian lipat ya, ukuran 115-nya dilipat ya, jadi panjangnya tetap 175 dengan lebarnya sudah lipatan 115 dilipat. Nah, berikutnya kalian susun seperti pada gambar ini untuk pola bagian belakang berada pada bagian lipatan. Kalian beri kampuh ya, kampuhnya di sini kalian buat 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5, bagian bawahnya bisa dibuat ukuran 3 cm. Nah, yang lainnya juga sama. Untuk pola bagian depan kalian susun seperti pada contoh di buku. Buat seperti ini untuk apa? Ini untuk membuat rancangan kebutuhan bahan. Nah, setelah kalian susun seperti ini, silakan kalian ukur dari ujung kertas yang bagian atas sampai hasil paling bawah itu hasilnya berapa sentimeter. Nah, itu akan kita jadikan acuan untuk kebutuhan bahan membuat blus sesuai dengan model yang tadi kita buat pecah polanya. Dari situ ketika kita akan belanja bahan, kita akan sudah tahu, oh untuk membuat blus seperti itu, kebutuhan bahannya adalah sekian senti atau sekian meter, sesuai dengan hasil pengukuran dari ini, kebutuhan bahannya ini. Oke, demikian untuk materi pola pada pagi hari ini. Jadi kita belajar membuat pecah pola dengan model yang berbeda.
Kemudian kita juga belajar bagaimana merancang kebutuhan bahan untuk membuat blus sesuai dengan model, tentunya masih dengan menggunakan skala. Baik, silakan kalian praktekkan. Apabila ada kesulitan, silakan kalian tanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.